Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvindra Rahman dengan NPM 2022 43501174. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program yang saya buat dalam penelitian tugas akhir saya dengan judul Sistem Mendukung Keputusan untuk Pemilihan Tim Esport Mobile Legends dengan Metode Smart. Program ini adalah aplikasi desktop yang dibangun menggunakan Apache NetBeans dengan bahasa pemrograman Java yang bertujuan untuk memilih pemain yang ingin mengikuti trial atau seleksi ke dalam tim e-sport. Program ini bekerja dengan menghitung nilai dan pembobotan kriteria yang diberikan oleh dua responden, yaitu pelatih dan manajer tim. Dalam prosesnya, pertama, user akan melakukan proses login, yang dimana jika autentikasi login berhasil, maka user akan diarahkan ke dalam tampilan dashboard atau fitur utama. Dalam tampilan dashboard ini, user dapat melihat ada berapa jumlah pemain, jumlah kriteria, dan jumlah admin yang terdapat dalam program. Di sini ada 100 jumlah pemain, 6 kriteria yang akan digunakan dalam perhitungan, dan ada 1 admin. Dalam proses perhitungan algoritma smart, pertama user dapat melakukan penambahan data dengan masuk ke dalam menu data pemain. Di dalam sini, user dapat melakukan tambah, ubah, dan hapus data. Di dalam sini juga ada kolom pencarian guna mempermudah untuk mencari data pemain jika ada keyword lebih dari satu. Dengan contoh, jika kita mencari nama Fajar, maka akan muncul data dengan keyword Fajar. Selanjutnya, user dapat menambahkan data kriteria dan pembobotan dengan masuk ke dalam menu data kriteria dan bobot. Data kriteria dan bobot ini yang akan digunakan dalam proses perhitungan dengan penambahan. Dengan contoh, user dapat melakukan penambahan kriteria, pengubahan, dan penghapusan. Dalam prosesnya, user menambahkan kode dan nama kriteria, lalu diberikan oleh nilai pelatih dan nilai manajer dengan skala 1-100. Di sini dengan contoh lagi, untuk kode C1 dengan kriteria ketepatan pengambilan keputusan dengan nilai yang diberikan oleh pelatih adalah 100 dan nilai dari manajer adalah 96. Lalu didapat bobot awal dari C1 adalah 98. 98 ini didapat dari perhitungan aritmetik Mean dalam program dengan menambah nilai dari pelatih dan manajer lalu dibagi 2. Setelahnya bobot awal dapat didapat yaitu 98. Setelah bobot awal didapat, program akan menghitung nilai normalisasi yang didapat yaitu 0,180. Ini adalah nilai normalisasi dari C1. Untuk C2 sampai C6, prosesnya juga sama dengan C1. Selanjutnya, setelah menambah kriteria dan bobot, user memberikan nilai kepada masing-masing pemain berdasarkan kriteria dengan masuk ke dalam menu nilai. Di sini, user dapat langsung memilih nama pemain dan kriteria apa yang ingin diberikan dalam combo box berikut. Di sini dengan nama Aldi Pratama, dengan contoh nama Aldi Pratama dengan kriteria C2 yaitu makro dan mikro permainan dengan nilai dari pelatih adalah 82 dan manajer adalah 81. Dari kedua nilai ini harus dalam skala 1-100. Jika di bawah 1 dan di atas 100, maka sistem tidak akan bisa menyimpan data. Dengan contoh, kita kasih nilai 0 lalu mengubah, maka penilaian dalam 1-100. Dan setelah itu, setelah pemberian nilai pelatih atau manajer, didapatkan nilai akhir dari pemain dengan kode C2 adalah 81,5. Setelah pemberian nilai pada masing-masing pemain, user dapat melakukan proses perhitungan smart pada menu smart. Di sini ditampilkan 4 tabel, yaitu bobot awal, tabel normalisasi, tabel utility, dan nilai akhir. Dalam prosesnya, ketika user memencet tombol hitung, maka program akan menghitung nilai utility masing-masing kriteria pada pemain. Di sini didapatkan nilai utility dari pemain SideFX, yaitu nilai pemain pertama dengan C1-nya adalah 0,
C2-nya 0,368, C3-nya 0,140, C4-nya 0,845, C5-nya 0,241, dan C6-nya 0,644. Begitupun untuk pemain-pemain lainnya. Lalu setelah nilai utility didapat, program akan menghitung nilai akhir dengan mengurutkan data secara descending. Di sini untuk ranking 1 sampai 3 didapat oleh Dani Hirakyat, Dani Pangestu, Joko Hirakyat, dan Ilham Santoso. Setelah itu user dapat menyimpan data dengan menekan tombol simpan dan data akan tersimpan ke dalam database. Sebelum itu, di sini ada satu tombol yaitu lihat ranking. Ketika tombol ini dipencet, maka akan dialihkan ke dalam menu tabel hasil, yaitu menu dari hasil atau ranking, yang dimana ketika user menekan tombol tampil, maka tidak akan muncul apa-apa karena memang datanya itu belum disimpan, data perhitungan tadi belum disimpan, sehingga pada menu ini tidak bisa mengambil data apapun dari database. Jika balik lagi setelah proses perhitungan dan jika setelah user menekan tombol simpan, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan, dan jika kita kembali lagi ke dalam menu hasil dan mengeklik tombol tampil, maka data akan ditampilkan. Dengan ranking satunya adalah Dani Pangestu dengan nilai akhir 0,836, ranking 2 Joko Hirakyat, Ilham Santoso, dan Ilham Syahputra untuk ranking 3 dan 4. Di sini sesuai dengan perhitungan manual dan sudah diharapkan oleh pihak pelatih atau tim, dari 100 data pemain akan terpilih dari 20 pemain yang lolos, sehingga untuk ranking 21 dan seterusnya itu tidak lolos. Setelah itu, user dapat mencetak laporan dengan masuk ke dalam menu laporan. Di sini ada 4 laporan yang dapat dicetak, yaitu laporan data pemain, laporan kriteria dan bobot, laporan nilai, dan laporan hasil atau ranking. Laporan ini dibuat menggunakan Jasper Studio. Dan jika user memilih laporan data pemain sebagai contoh, maka user tersebut dapat mencetak laporan tersebut. Di sini ditampilkan oleh nama pemain, nama player, nickname, dan jenis kelamin. User dapat melakukan penyimpanan berupa docs dengan nama nilai alternatif. Maka di sini data dapat dilihat. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya terkait aplikasi untuk kebutuhan tugas saya. Jika ada kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.